Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah kembali hadir tentunya Alan Albana menyapa Anda. Di kesempatan pagi hari ini adalah edisi spesial di mana kita akan membahas topik-topik terkait dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai irama dalam membaca Al-Quran. Seperti apa? Alhamdulillah di studio kami sudah hadir narasumber kami, ada pengajar dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Magdis, ada Pak Ustadz Irfan Susilo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan, sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, semangat terus untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini menarik Pak Ustadz. Jadi kita hadirkan spesial tentunya di setiap seminggu sekali. Kita akan juga melengkapi bahasan terkait dengan berbagai topik-topik yang kita bahas. Salah satunya adalah Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai irama dalam membaca Al-Quran. Seperti apa saja irama yang ada gitu Pak Ustadz, yang tentunya ini bisa kita pelajari. Mangga silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah yang diturunkan dengan bacaan yang indah. Sudah satu paket bacaan yang indah, turun dengan bacaan yang indah. Kita sebagai seorang yang beriman terhadap Al-Quran, diharapkan saat membaca Al-Quran tidak asal membaca, tapi berusaha membaca dengan yang terbaik, ya, dengan mengikuti aturan mainnya, ya, dengan aturan-aturan baca yang sudah baku, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setidaknya saat kita membaca Al-Quran, kita memperhatikan dua hal, Kang Alan. Yang pertama adalah memperhatikan tajwidnya. Ini yang paling utama, yang paling pertama dan utama saat baca Quran. Tidak boleh asal baca, tapi kita berusaha untuk mengikuti aturan tajwidnya. Karena tajwid sendiri berfungsi sebagai penghias Al-Quran. Membaca Al-Quran tanpa tajwid berarti kita sudah menghilangkan keindahan Al-Quran yang sudah diturunkan dengan tajwid. Yang kedua, bagi yang mampu, kita baca dengan berirama. Ya, kenapa saya kasih catatan bagi yang mampu? Karena keterampilan berirama itu ternyata, Kang Alan, kembali kepada rezeki suara yang sudah Allah berikan. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Allah sudah menciptakan rezeki suara berbeda-beda. Dan ini salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Dapat dibayangkan, seandainya suara manusia sedunia sama tipenya, laki perempuan dan sama, jadi tidak indah lagi dunia. Ya, dikira yang manggil istri kita, ternyata istri tetangga karena suaranya sama. Dikira yang manggil suami kita, ternyata suami tetangga karena suaranya sama. Justru ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sudah ciptakan suara manusia sedunia beda-beda, ya, laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu keterampilan berirama itu kembali kepada rezeki yang Allah berikan, titipkan kepada kita. Ada yang dititipkan rezeki suaranya tipenya tipe jangkrik, Kang Alan. Apa itu jangkrik? Singkatan panjang kacida tarik. Ada orang yang baca Quran panjang napasnya, tarik suaranya, tipe jangkrik. Tipe jangkrik. Wah, udah kencang suaranya, kemudian napasnya panjang. Baca dua baris, dia tidak ngarenghapnya, tidak ngambil napas, santai saja, muka biasa saja, tidak memerah karena masih terkendali. Itu tipe jangkrik. Ada juga tipe suara yang Allah berikan, tipenya bukan tipe jangkrik tapi tipe londok. Hah? Apa itu londok? Alonnya pondok. Ya sudah. Udah bacaannya pelan-pelan, harewasan, kemudian napasnya pondok. Ditambah asma, wah tambah lagi. Jadi engap. Satu baris, yang lain makan santai, baca dua baris tidak narik napas. Ini baru satu baris harus sudah ngambil napas. Setengah baris harus sudah ngambil napas. Itu tipe londok kami namai. Kemudian berikutnya ada tipe suara yang Allah berikan. Tipenya bukan tipe jangkrik, bukan tipe londok, tapi tipe bebek. Apa tipe itu, Kang Alan, bebek?
nya berat nya rebek, sudah berat mengeluarkan hurufnya kekerebekan suarana. Itu tipe bebek. Yang keempat ya, tadi ada jangkrik, ada londok, ada bebek. Yang keempat tipe suaranya yang Allah berikan bukan tipe jangkrik, bukan tipe londok, bukan tipe bebek, tapi tipe ramatuk. Allah naon deui. Apa eta ramatuk? Eraan mes-mes batuk. Ya, karena malu-malu, tidak percaya diri, jadi banyak batuk. Negatifnya, pikiran negatif, takut salah, takut diketawain, takut nggak enakan, takut nggak diundang lagi, akhirnya membacanya nggak lepas. Banyak dehem dan batuknya. Aro'aita alladzi yukadzibu, padahal sebelum ngaji mah nggak batuk dan dehem. Tidak pede itu. Tidak pede. Nah, itu tipe ramatuk, eraan mes-mes batuk. Jadi tidak lepas karena tadi banyak pikiran negatif. Itu tipe yang keempatnya, jangkrik, londok, bebek, ramatuk. Yang terakhir ada tipe merpati. Apa merpati, Kang Alan? Apa itu? Merdu pas di hati. Ya, pinginnya kita tentu saja kalau dapat kesempatan memilih ya, meminta suara ketika lahir borojol ke dunia, ya Allah berikan gitu ya? Saya suara merpati. Tapi ternyata Allah menciptakan suara berbeda. Jadi yang diberikan anugerah rezeki suara merpati harus bersyukur. Tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan yang lain, tidak boleh berlebihan memakan diri, karena itu adalah dari Allah, bukan hasil kursus, bukan hasil digurah. Karena digurah pun tidak akan merubah karakter suara. Ya kan, sekarang ada kan fasilitas untuk digurah. Digurah itu bukan merubah suara dari jangkrik jadi merpati, dari lonok jadi merpati, enggak. Anggar suara seperti itu. Cuma tadi dibersihkan dengan cara paksa. Tadi saluran pita suaranya dipaksa dengan cara dipaksa diberikan ramuan tertentu, dikeluarkan paksa supaya lebih bersih gitu ya. Tapi karakter suara yang masih tetap saja gitu ya. Jadi bebek ramatuk. Nah, bagi yang diberikan rezeki, aduh saya mah suaranya tipe ramatuk atau bebek atau londok, ya jangan putus asa, bersabar. Selama masih diberikan rezeki untuk bersuara, kita ambil tajwidnya. Ya, jadi kalau belum mampu ngejar, gitu ya? Kalau belum bisa berirama seperti yang lain, seperti para imam-imam di Timur Tengah, udah fokus di tajwid, karena tajwid itu adalah yang pertama dan utama. Kalau saya ibaratkan sholat berjamaah, tajwid itu imamnya, irama itu makmumnya. Berarti irama harus mengikut tajwid, jangan sampai dibalik. Irama di depan, tajwid harus mengikuti irama. Akhirnya kalau seperti ini, yang 2 harokat karena ngejar iramanya jadi kepanjangan, jadi rubah tajwidnya. Itu mah jadi kayak nyanyi gitu ya. Iya, jadi lirik ngikutin nadanya gitu ya. Seperti itu. Sedangkan Al-Qur'an itu yang utama tajwidnya. Contoh, karena ngikuti irama, tajwid jadi tidak terkontrol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Walaupun berirama, mungkin bagi yang belum belajar tajwid, wah enakan ki ngaji. Bagus gitu ya. Karena biasanya yang umum menilai bagus dan tidak dari iramanya. Sedangkan Al-Qur'an itu yang utama tajwidnya. Menurut aturan tajwid, pembacaan Maliki di Al-Fatihah itu cukup 2 harokat. Tadi panjang sekali. Panjang deh, 2 rakaat itu. 2 rakaat. Baca yang berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun berirama, tapi tajwidnya tidak pas. Menurut aturan tajwid, pengucapan iyyaka dan wa iyyaka itu tidak perlu ditahan lama seperti ada hukum gunahnya. Nah, ini contoh dibalik. Jadi irama di depan, tajwid di belakang. Jadi tajwid ikuti irama. Harusnya tajwid jadikan imam. Irama menyesuaikan. Ketika menurut tajwid harus 2 harokat, ya irama menyesuaikan. 2 harokat. Iya, seperti pas baca wadduha, menurut aturan tajwid 2 harokat, ya ikuti, jangan sampai dibalik. Tajwid ikuti irama wadduha. Nah, ngejar irama. Menurut tajwid 2 harokat wadduha walaili idza saja, ikuti tajwidnya. Nah, ini kurang lebih tadi saya kasih catatan bahwa di samping kita
tadi yang pertama dan utama baca Quran itu memperhatikan dan mengamalkan tajwidnya, juga yang mampu punya kemampuan silakan diiramakan. Nah, tadi keterampilan berirama itu tidak semua orang bisa, ya. Berarti yang pales-pales ada Pak Ustadz? Iya, ada gimana lagi dah itu seperti itu. Maka ketika kita tidak terampil berirama, jangan tinggalkan Al-Quran. Saya mah nggak akan ngaji, tidak bisa. Saya mah sumbang iramanya, saya mah palas. Ngaji mah tetap wajib. Karena itu adalah bentuk ibadah ketaatan kita kepada Allah. Ia ambil tajwidnya. Nah, itu walaupun iramanya belum oke, minimal tajwidnya tajwid, benar. karena kalau gitu tajwid ya. benar itu sudah indah. Jadi kan Oke. tajwid itu kan tujuannya menghias Al-Quran jadi indah. Jadi sebelum diiramakan juga asal membaca dengan tajwid itu hasilnya bagus. Nah, berikutnya Alan, untuk irama ya, irama baca Quran ini kalau kita simpulkan yang sering ditampilkan dalam kegiatan musabaqah ya. Irama yang populer yang mendunia itu sudah umum di masyarakat muslim sedunia itu ada 7 jumlahnya. Apa saja nama-namanya? Nama-namanya? Ada irama bayati. Bayati. Yang kayak gimana Pak Ustadz? Boleh kasih contoh dulu? Kan? Bisa Pak Ustadz? Kita sebutin dulu nama-namanya. Oh, boleh. Biar pendengar atau pendengar pemirsa teh, bayati tuh yang kayak gini gitu. Ada bayati. Ada soba. Ada hijaz. Ada jiharka, ada nihawan atau nahawan, ada sika, ada ros, ada 7. Dalam metode Maqdis ya, saya aktif di lembaga Maqdis. Ketujuh irama ini biar mudah diingat, dihafal nama-namanya ya, belum kepraktek baru menghafal nama-namanya. Itu dikumpulkan disingkat dalam rumus baso hiji nikaraos Kang Alan. Baso hiji nikaraos. Baso hiji nikaraos, baso hiji nikaraos, bayati soba hijaz jiharkah, nihawan sika dan juga ros. Nah, jadi baso bayati soba Kang Alan. Soba. Iya. Baso hiji hijaz jiharkah. Kemudian nika ninya nihawan, kaknya sika, rawasnya diambil dari irama ros. Itu adalah rumus dari Maqdis untuk mengenal nama dulu ya, mengenal nama-namanya dulu. Baso hiji disingkat dari jadi apa tadi? Baso hiji nikaraos. Tuh Kang Alan juga. Wah, kalau baso malah langsung ingat gitu. Ada istilah apa Ustaz? Ada goreng kubaso kan gitu. Jadi itu adalah kumpulan nama-nama irama baca Quran yang sudah populer. Baso hiji nikaraos, baso hiji nikaraos, bayati soba hijaz jiharkah, nihawan sika dan juga ros, bayati soba hijaz jiharkah, nihawan sika dan juga ros. Nah, itu baru mengenal nama-namanya. Sekarang contoh bayati. Nah, itu ya. Bayati, kalau Imam Mekah yang sering membaca saat mengimami ya, itu adalah sering dipraktekkan oleh Syekh Bandar Balila, Imam Mekah ini. Kalau di kita ini khususnya di Bandung, Kang Lan, irama bayati ini biasa dipraktekkan oleh Ustadz Muzamil, ya kenal ya Ustadz Muzamil. Iya, dari Imam Muda Salman dulu, awalnya dari Salman, sekarang sudah ngisi di mana-mana. Nah, itu sering menampilkan iramanya irama yang pertama bayati. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini warnanya warna atau warna bayati. Iya. Ada juga warna irama ros, langsung yang ketujuh biar langsung selesainya. Irama yang ketujuh irama ros. Biasanya kalau di Mekah, Imam Mekah ini ditampilkan, dipraktekkan oleh Syekh Sudes. Ini imam senior. Oh iya. Syekh Sudes. Beliau sering
pas saat membaca irama itu irama ros. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini adalah praktek irama ros. Dan ketujuh irama ini sering dipraktekkan juga dalam irama adzan, suka dipakai Kang Alan, digunakan. Irama adzan juga iya, kita bisa menggunakan irama ini. Kalau kita perhatikan pasti masuk ke sini. Ada yang pakai bayati. Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak tadi. A'udzubillah. Nah, itu pakai irama. Ada juga pakai ros tadi kan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, ini masuknya ke irama ros. Jadi ketujuh irama ini di samping sering dipraktekkan pada bacaan Al-Qur'an, juga sering dipraktekkan pada adzan, Kang Alan. Nah, demikian gambaran umum tadi ya. Ada tajwid, ada irama. Irama ini dalam istilah bahasa Arabnya, Kang Alan sering menggunakan istilah makomat di antara istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Irama itu sering menggunakan istilah makomat. Jadi baca Quran itu satu, perhatikan yang pertama dan utama tajwidnya, kemudian kalau mampu dimakomatkan, pakai makomat, pakai tajwid dan pakai makomat sesuai dengan kemampuan karakter. Jadi kan kita sudah setelah kita tahu diri, sadar diri, saya mah karakternya suara yang ini. Nanti kalau ketika belajar irama, sering-seringlah mendengar para imam yang banyak beredar di YouTube yang sesuai dengan karakter kita. Ini seperti kalau di lagu tuh kayak genre lagu gitu, ada yang pop, R&B gitu ya, bisa ada yang jadi rock kalau gitu ya. lagu seperti itu. Kalau dalam Al-Qur'an itu disebut dengan makomat. Makomat istilahnya. Itu di antara istilah yang digunakan adalah makomat. Ada juga istilah yang lain sebenarnya. Ada apa? Tazyin ada juga. Tapi di Maqdis kami memilih apa istilah makomat. Nah, berikutnya pada kesempatan yang ini saya ingin berbagi bagaimana praktek membaca dengan irama bayati untuk pemula. Karena kalau yang sudah pada mahir mah tinggal setel aja YouTube gitu ya. Tapi untuk pemula butuh panduan, butuh bimbingan, butuh pendampingan. Ya, ini kami rancang rumus berirama bayati untuk pemula. Wah, ya, menarik. Jadi kita ini untuk pemula sasarannya. Tidak semua kita pada mahir kan levelnya kan. Betul. Kami di Maqdis itu membuat rumus pola untuk pemula iramanya irama bayati. Yang pertama kami membuat rumus yang namanya nada mina, Kang Alan. Nada mina singkatan dari naik, datar, miring, naik. Naik, datar, miring, naik. Disingkat jadi nada mina. Nah, jadi maksudnya ayat yang pertama kita arahkan ujungnya pada nada yang naik. Yang kedua datar, yang ketiga miring, yang keempat naik lagi. Saya bacakan rumusnya. Rumusnya pakai bahasa Indonesia, Kang Alan. Kan tadi untuk pemula biar mudah diingat. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Saya ulang ya. Nada mina, pola nada mina, rumus nada mina. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Nah, ini rumusnya kami rancang, kami buat untuk pemula. Maka rumusnya juga tidak menggunakan kalimat berbahasa Arab, tapi pakai bahasa Indonesia. Biar mudah. Ya, untuk lingkungan kita kan, karena kita di Indonesia. Nah, ini kalau sudah terbentuk pola ini, sudah hafal, baru ditempelkan pada ayat. Contohnya, saya mau
tempelkan pada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, jadi ayat alhamdulillahnya pakai naik. Ar-Rahman tadi datar, Maliki miring, Iyyaka naik lagi. Ini rumus yang dirancang dibuat oleh Maqdis untuk pemula, diterapkan pada 4 ayat. Jadi berarti kurikulumnya 4 sekali belajar 4 ayat. 4 ayat. Kalau ayatnya masih ada, pakai nada mina lagi. Oh, kembali lagi ke nada awal. mina, ya, sampai betul-betul sudah refleks lah, ya. Di awal butuh panduan bimbingan banyak mendengar. Nanti peserta yang belajar terus dilatih untuk coba menerapkan sendiri. Karena kalau sudah 4 ayat pertama sudah bisa, sudah kena sesuai dengan rumus, itu akan memudahkan mempraktekkan di ayat-ayat berikutnya. Jadi nada mina berikutnya masih ada, nada mina lagi. Nada mina lagi, nada mina lagi. Itu sampai terbiasa. Contoh saya mau mempraktekkan nada mina pada surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Oh, sudah ada nada mina nempel di 4 ayat pertama. Saya ingin mempraktekkan pola nada mina, contohnya pada surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Jadi kalau sudah polanya sudah dikuasai, ditempelkan di surat apapun, ayat berapapun, akan itu tetap sama. Cuma pola ini kami rancang untuk membaca surat-surat pendek dulu. Karena kalau surat panjang seperti kita baca Al-Baqarah kan ayatnya panjang-panjang. Iya. Kan tidak semua orang napasnya bisa nyampe ke nomor ayat. Iya, harus dipotong-potong dulu. Jadi kalau ayatnya panjang harus di setting dulu. Oh, ini kemampuan napas saya sampai mana. Nah, berarti dipotong-potong, berhentinya di mana, nanti mundurnya kemana, berhentinya di mana, baru diterapkan rumus nada minanya. Nah, kalau yang tadi akan cepat langsung dipraktekkan. Untuk surat-surat pendek berarti pokok bahasanya, bahan ajarnya, bahan latihannya adalah di juz 30, Kang Alan. Ya, karena itu kan karakternya pendek-pendek. Iya, relatif pendek-pendek, jadi bisa terjangkau ya. Oleh nafas pemula ya, gitu. Pemula kan. Beda kalau Al-Baqarah sudah ayatnya panjang. Kemudian lihat tanda berhenti belum tentu ada. Napas nggak kuat kan, bingung, sering bingung di mana berhentinya. Nah, ini kami rancang berarti untuk praktek di juz 30. Mau nyoba, Kang Alan? Luar biasa. Saya harus khusus tajwidnya dulu. Kayaknya kalau misalkan tadi kayaknya irama-iramanya bisa ngejar. Cuman tajwidnya yang harus belajar lagi. Ya, saya ini harus kursus nih sesudah ini kayaknya. Saya bisa dirupakan. Ayo diantos para pendengar pemirsa RRI yang mau belajar untuk pemula, ya silakan bisa bergabung di kelas yang kami buka di Metro Inamol, Kang Alan. Oh, ada ya? Ya, kelasnya di Metro Inamol. Atau juga bisa manggil ke rumah. Nah, ya, bisa panggil jadi, rumah. Ya, privat ngaji bisa. Ya. Dikirim guru ya. Luar biasa. Atau Anda dengarkan seminggu sekali ya. Jadi bisa terus, jangan ketinggalan episodenya. Jadi akan terus runut dan Anda juga bisa menyimaknya juga melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Jadi kita ada edisi spesial setiap minggu sekali tuh ada belajar Al-Qur'an. Jadi Anda jangan ketinggalan setiap episodenya. Maka jangan lupa di like, komen, di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika berbagai topik-topik akan kita bahas itu bisa langsung notifikasinya langsung ke handphone Anda atau ke laptop Anda
ya, tergantung Anda bukannya di mana. Jadi jangan sampai ketinggalan, terutama di edisi spesial belajar Al-Qur'an bersama Ustadz Irfan Susilo. Terakhir mungkin Pak Ustadz boleh disampaikan hal apa saja yang tentunya perlu kita lakukan, kemudian juga maksimalkan, bukan hanya saja istiqomah dalam membaca Al-Qur'annya, namun juga tadi ada tajwid, ada iramanya ternyata. Mangga silakan. Ya tadi setidaknya saat kita membaca Al-Quran kita berusaha memperhatikan tajwidnya, karena tajwid itu yang pertama dan utama. Kalau diibaratkan tadi sholat berjamaah, tajwid imam, maqamat ada makmum. Atau kalau di nomor urut, tajwid itu nomor 1, nomor 2 apa? Tajwid, nomor 3 tajwid, nomor 4 tajwid, nanti nomor 100 baru irama. Jadi jangan sampai menomor satukan gitu irama. Nah, yang diberikan anugerah suara merpati, maka bersyukurlah, dimanfaatkan, digunakan untuk Al-Quran, baik untuk membaca harian, menghafal, atau mengajarkan kepada yang lain. Itu berarti insya Allah suaranya jadi bermanfaat dunia dan akhirat. Adapun kunci praktisnya sebagaimana para ulama menyarankan, untuk terampil bertajwid dan berirama adalah tinggal ada guru, jelas harus ada guru yang membimbing, tidak bisa belajar otodidak ya. Kalau belajar otodidak, belajar sendiri kan betul terus di mana salahnya, di mana tidak terkontrol gitu ya. Jadi kuncinya ada di cari guru, kemudian banyak berlatih, itu saja kuncinya. Ya, dengan udah ikhtiar seperti itu, insya Allah keterampilan bertajwid dan berirama akan semakin dekat, akan kita raih. Wah, itu dia. Kami ucapkan tentunya terima kasih hatur nuhun Pak Ustadz Irfan Susilo. Beliau adalah pengajar lembaga kursus dan pelatihan Makdis. Apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bisa menambah inspirasi dan motivasi kita untuk terus belajar. Bahwa nampaknya istiqomah membaca Al-Quran bagus, namun lebih bagus lagi ketika diperbaiki tajwidnya, kemudian diperindah dengan irama-iramanya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Terima kasih dan tentunya sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit undur diri dari hadapan dan juga ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.